Apa kabar sahabat DM? Vatikan dengan nama resmi negara Kota Vatikan adalah sebuah negara enclave atau daerah kantong, yaitu suatu negara atau daerah dalam wilayah suatu negara yang terkurung seluruhnya dalam wilayah suatu negara asing. Negara kecil ini dikelilingi tembok di dalam kota Roma di Italia. Luasnya hanya 44 hektar dengan populasi sebesar 842 jiwa. Vatikan merupakan negara independen terkecil di dunia, baik area maupun populasinya yang diakui secara internasional. Negara ini berbentuk monarki sakerdotal yang diperintah oleh uskup Roma, yakni paus. Para pejabat tertinggi negara ini semuanya adalah klerus Katolik yang berasal dari berbagai negara. Sejak paus kembali dari Avignon yang kini bagian dari negara Prancis pada tahun 1377, para klerus Katolik ini tinggal di Istana Apostolik di dalam wilayah yang sekarang adalah Kota Vatikan. Mereka juga terkadang tinggal di Istana Quirinal, yaitu tempat tinggal resmi Presiden Republik Italia yang terletak di Bukit Quirinal, bukit tertinggi dari 7 bukit di Roma. Istilah negara Kota Vatikan berbeda dengan tahta suci, namun kadang digunakan secara berbarengan. Tahta suci berasal dari kekristenan awal dan merupakan tahta episkopal atau tahta uskup utama dari 1,2 miliar penganut Katolik Timur dan Latin di seluruh dunia, yang sejak awal pendiriannya memang berada di tempat yang sama, yaitu sekitar Bukit Vatikan. Negara kota yang independen ini di sisi lain terbentuk pada tahun 1929 melalui perjanjian Lateran antara tahta suci dan Italia, yang berbicara tentang pendirian ini sebagai suatu ciptaan baru, bukan sebagai sisa-sisa negara gereja, yaitu tahun 756 sampai 1870, yang jauh lebih besar, yang sebelumnya pernah mencakup banyak bagian tengah Italia. Menurut perjanjian tersebut, tahta suci memiliki kepemilikan penuh, kekuasaan eksekutif dan yurisdiksi, serta otoritas yang berdaulat atas negara Kota Vatikan. Terbentuknya Vatikan. Konon, daerah di kota Roma yang sebelumnya tidak dihuni ini sudah selalu dianggap suci, bahkan sebelum kedatangan agama Kristen. Pada tahun 326, gereja pertama dibangun di atas tempat yang diperkirakan sebagai makam Santo Petrus, yaitu seorang pemimpin gereja perdana. Sejak itu, tempat ini semakin banyak dihuni. Para paus, dalam peran pemisahan agama dan kekuasaan, mulai memperluas pengaruh mereka pada daerah-daerah sekitar. Melalui negara-negara, paus memerintah banyak daerah di semenanjung Italia selama lebih dari 1000 tahun hingga pertengahan abad ke-18, ketika seluruh Italia dipersatukan. Pada saat itu, daerah negara paus disita oleh kerajaan Italia yang baru didirikan. Lalu, pada tahun 1870, dalam gerakan penyatuan Italia, wilayah kekuasaan para pemimpin gereja dimasukkan ke dalam wilayah Italia, dan wilayah kekuasaan paus lebih dikurangi lagi ketika Roma dianeksasi atau secara sepihak digabungkan. Namun, gereja Katolik Roma tidak menerima hal ini, dan timbullah konflik antara gereja dan kerajaan Italia yang akhirnya diselesaikan dengan perjanjian Lateran yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 1929 oleh Kardinal Gaspari yang mewakili Paus XI dan Benito Mussolini yang mewakili Raja Victor Emmanuel III. Isi utama perjanjian ini yaitu diakuinya negara Vatikan yang berdaulat dan independen di bawah pemerintahan tahta suci, status istimewa bagi agama Katolik di Italia, dan ganti rugi terhadap Vatikan atas kerugian yang diderita ketika negara Italia didirikan. Perjanjian Lateran ini tetap diakui meskipun setelah Perang Dunia Kedua, sistem kerajaan Italia berakhir dan berubah menjadi negara republik. Pada tahun 1984, Concordat atau perjanjian itu disesuaikan lagi. Sistem politik Vatikan. Vatikan merupakan sebuah negara monarki elektif, di mana fungsi kepala negara, yaitu sang paus, tidak turun-menurun diwariskan, tetapi dipilih oleh Dewan Kardinal. Para kardinal atau pejabat senior gereja yang dapat memilih adalah mereka yang berumur di bawah 80 tahun. Pertemuan Dewan Kardinal untuk memilih paus ini disebut konklav, dan dilaksanakan di Kapel Sistina
yaitu kediaman resmi Sri Paus di kota Vatikan. Kata conclave ini berasal dari bahasa Latin, yaitu cum clavis, yang artinya adalah dengan kunci. Maksudnya, merekalah yang memegang kunci pemilihan. Kata cum clavis ini juga memiliki arti bahwa para kardinal dikunci di Kapel Sistina selama proses pemilihan tersebut. Istilah tahta suci merujuk kepada otoritas, yurisdiksi, dan kedaulatan Paus dan para penasihatnya dalam memimpin gereja Katolik Roma. Tahta suci mempunyai hak yang sama dengan sebuah negara berdaulat. Sebagai negara berdaulat, Vatikan juga mempunyai hak untuk mengirim dan menerima diplomat. Para diplomat ini membutuhkan kedutaan besar yang harus berkedudukan di kota Roma, karena tidak ada tempat lagi di Vatikan. Dengan demikian ada sebuah situasi paradoksal, di mana Italia mempunyai perwakilan di wilayah sendiri. Indonesia pun memiliki perwakilan tahta suci yang berkedudukan di Roma. Sistem keamanan negara. Walaupun paus-paus sebelumnya menyewa tentara bayaran Swiss sebagai bagian dari tentara Vatikan, Garda Swiss Sri Paus diresmikan oleh Paus Julius II pada tanggal 22 Januari 1506 sebagai pengawal pribadi Sri Paus. Mereka terus melaksanakan tugasnya itu hingga hari ini. Pada akhir tahun 2005, Garda Swiss berkekuatan 134 anggota. Penerimaan anggota baru berdasarkan persetujuan khusus antara Tahta Suci dan negara Swiss dan terbatas hanya bagi warga negara Swiss laki-laki yang beragama Katolik. Garda Palentin dan Garda Kemuliaan dibubarkan oleh Paus Paulus VI pada tahun 1970. Walau Garda Palentin didirikan pada mulanya sebagai kekuatan bersenjata untuk membela negara-negara yang tunduk pada Sri Paus, fungsi-fungsinya dalam negara Vatikan seperti juga Garda Kemuliaan hanyalah untuk upacara-upacara resmi belaka. Corpo della Gendarmeria berperan sebagai kekuatan kepolisian. Nama lengkapnya adalah Korps Polisi Negara Vatikan, walaupun kadang-kadang mereka dikenal dengan julukan Vigilanza, yaitu kependekan dari nama mereka sebelumnya. Gendarmeria ini bertanggung jawab atas ketertiban publik, penegakan hukum, pengendalian massa dan lalu lintas, serta penyelidikan kriminal di Vatikan. Letak geografi. Kota Vatikan terletak di atas Bukit Vatikan di sebelah barat laut kota Roma, beberapa ratus meter dari Sungai Tiber. Perbatasannya dengan Italia sepanjang 3,2 km yang mengikuti tembok kota yang dahulu dibangun untuk melindungi paus dari serangan. Total wilayahnya adalah 0,44 km persegi. Selain kota Vatikan, wilayah paus juga meliputi beberapa gereja penting, kantor-kantor, dan Castel Gandolfo. Paus adalah kepala negaranya, sedangkan seorang gubernur mengurusi keperluan sehari-hari. Sumber pendapatan Vatikan. Sumber pendapatan Vatikan cukup unik, yang mana ekonominya ditunjang oleh aktivitas non-komersial. Ekonomi Vatikan yang non-komersial ini disokong dengan sumbangan dari para umat Katolik di seluruh dunia. Penjualan perangko, koin-koin, souvenir turis, mainan kunci, rosario, salib Kristus, iuran masuk museum-museum, iuran perpustakaan, sokongan Italia, sokongan Prancis, bea masuk turis, visa turis, album rohani gereja, bea ibadah, penjualan beberapa buku, majalah, dan blanko serta festival seni. Penghuni kota Vatikan. Hampir semua 890 warga Vatikan tinggal di dalam tembok kota Vatikan. Mereka termasuk rohaniawan, rohaniawati, dan Garda Swiss, sebuah unit tentara bayaran dari Swiss yang secara tradisi telah menjadi pasukan pengawal Paus dan Vatikan semenjak tahun 1506. Warga Vatikan 100% beragama Katolik. Bahasa resminya adalah bahasa Latin, tetapi bahasa Italia lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lambang negara dan bendera Vatikan. Lambang negara Vatikan adalah lambang tahta suci Vatikan yang
yang sekaligus menjadi lambang Paus, pemimpin imam Katolik. Lambang ini berbentuk blason atau perisai merah dengan dua kunci bersilangan, kunci emas dan kunci perak. Di atas dua kunci bersilangan terdapat tiara emas bersusun 3, yaitu mahkota Paus. Sedangkan bendera Vatikan adalah bendera resmi Tahta Suci Vatikan di Italia, berwarna kuning dan putih, sementara lambang Tahta Suci terdapat di warna putih. Bendera ini adalah lambang kekuasaan Paus terhadap Vatikan dan umat Katolik. Itu dia negara terkecil di dunia yang bernama Vatikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah pengetahuan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Daftar Menarik.